Jadi baru ada dalam sejarah Golkar ada ketua umum seperti Pak Bahlil ini. Dengan rasa pikiran dan hati itu kemudian diungkapkan. Maksudnya Erlangga nggak punya kapasitas itu? Iya, karena Tapi mungkin, mohon maaf ini agak keras, semacam pengkhianatan demokrasi, ya. dan Golkar bukan baru hanya mengusulkan ini. Kami kalau nggak salah itu 2 kali Munas, 2 kali sudah ada rekomendasi tentang kajian ini. Evaluasi pilkada sistem. Pertanyaannya sekarang, memang betul sekarang dihiasi dengan ada politik uang di sana. Tapi politik uang itu dosa siapa? Kan ini juga nggak bisa dilepas bahwa ada aktor-aktor kandidasi, termasuk partai politik. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Retorika Show. Mantap emang Didit. Iya, mantap bersama Belmondo Scorpio ya. Dan abang-abang kita. Iya, ada 2 abang kita. Yang pertama, ini yang sangat fenomenal. The one and only. Sudah dirindukan, diinginkan, dan dinanti-nantikan suaranya. Mantap. Karena ruang publik ini kok nggak ada suara beliau nih kayak Hambar bang. enggak. Orang berpikir masih ada nggak Republik ini? Yang pertama ini kanda gue yang sangat kita rindukan. Oke. Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ali, sehat Bang Ali? Sehat alhamdulillah. Ini sebentar aja di Indonesia nih ya. Karena abang ini jujur nih, ini aku mau cerita sedikit. Aku perjalanan aku telepon dia ini, emang kadang-kadang agak sebal juga ngeliat senior kita ini. Abang di mana hari ini? Dinda, abang di Rusia dulu 2 minggu ngajar. Iya. Setelah 2 minggu aku telepon lagi, abang di mana? Aku di Amerika nih. Ya hampir sebulan lah. Abang nih apa sih maunya gitu. Iya, udah lama meninggalkan gelanggang. Terakhir waktu di Korea. Betul. Di Busan. Di Busan dapat professorship kan. Itu lama juga, Bos. Bilang abang nih apa maunya? Orang di sini ribut-ribut. Dokter benar apa enggak? Ijazah palsu apa asli? Iya. Dia tiba-tiba guru besar di Busan University. Iya. Iya kan? Abang Pokoknya caranya itu dalam rangka cinta tanah air. Anak-anak Indonesia itu kan pinter uji cobanya di luar. Jadi kalau dalam negeri oke dan di luar negeri juga bisa memberikan kontribusi. Kalau sekarang kan kalau di LK1 itu istilahnya Indonesia, LK2, LK3 itu sudah bicara international relation. Jadi seperti itulah. Pokoknya Indonesia itu hebat deh. ini bukan ini kan tagline kabur aja dulu nih, bukan maksudnya itu kan abang? Oh, kabur aja dulu itu nanti ketemu sama kita lipat-lipat juga. ada urusan apa kabur-kabur? Indonesia masih perlu orang-orang yang hebat untuk masa depan. Pemerintahan hari ini kan sangat terbuka toh untuk anak-anak Indonesia yang hebat itu. Jadi abang bukan kabur aja dulu, enggak ya, membawa Indonesia ke sana ya? Mereka butuh guru besar yang bisa bicara tentang international relation yang berkaitan dengan moderation, religious moderation. Karena mereka selalu tanyakan kenapa Indonesia itu ribuan, ratusan, 13.000 lebih pulau-pulau, agamanya banyak, etnis, tapi kok dia bisa bersatu bagus? Apa alasannya? Kita cerita banyak itu dalam hubungan-hubungan internasional. Makanya saya waktu lihat Pak Presiden pidato dengan gaya dan semangat itu, bangga kita sebagai orang Indonesia waktu ada di luar negeri. Nah, dalam negerinya harus diatur baik. Makanya saya punya usulan nih, Adinda, kan Presiden itu karena dia berpidato hebat di luar dengan narasi yang luar biasa. Tidak ada sepanjang sejarah Republik di dunia itu hanya Soekarno sama Prabowo. Iya tak? Tetapi setelah beliau kembali ke tanah air, Adinda, itu ada hal yang harus diperhatikan untuk meneruskan menjaga diplomasi yang hebat itu, merawat hubungan diplomasi internasional. Itu para duta besar. Nah, politik anggaran pendapatan belanja negara itu harus perhatikan para duta besar itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin gagah di internasional, logistik dan isi ransel para diplomat itu juga harus paten. Tadi abang mau bilang itu cuma tidak. Iya, abang nggak boleh bilang itu. Biar Dinda. Jadi kalau salah Dinda. Iya kan? Kanda can do no wrong. Bang Dit, logika tanpa logistik. Ya, adalah kezoliman. Ini dari dulu kan Bang Ali suka catat. Logika tanpa logistik nggak jalan. Wah, ngeri. Adalah kezoliman.
Bagus. Coba ini tuh. Mumpung lagi turun gunung. Mumpung lagi turun Kita harus gunung. belajar juga ini. Udah profesor lo suka mencatat ya kan. Nah. Bagus itu kalimat. Bisa jadi satu artikel lagi. Bisa di Korea belum ada tuh pepatah begitu. Mungkin abang ngajar minggu depan di Vietnam ya kan, logika tanpa logistik adalah kezoliman. Ali Bagus Mokhtar itu. Ngabalin. Gitu. Nah di sebelah Izin diambil ini ya. Ambil aja, Bang. Izin ya. boleh. Oh, bikin jadi artikel lagi kita. Oke, paten siap. kan. Canggih. Kau ngomong sedikit aja Bel langsung jadi artikel sama abang gitu, canggih bos. Tanya dulu abang kita yang sini bang. Abang Ikram Mas Loh. Oh, ini. Ya, Ikram ini orang Manado bang. Ini kader paling top ini. Iya. HMI Manado jangan dianggap sepele loh, hati-hati. Bang, Karena kasih dulu sapa kawan-kawan di Manado yang lagi nonton kita, kasih bahasa di Manado. mana sini. kameranya ini? Nah itu bang. Mana kamera? Itu bang. Iya. Kalau link ini lewat di Ngana kan harus dengar baik-baik. Ada Ikram di sebelah ini. Orang boleh datang di Soroja, orang boleh datang main-main di Kampung Arab. Karena tahu nasi kuning Soroja bukan? Ini kita orang mau bicara ini sekarang. Manado udah, pokoknya yang paling top di sana ya. Selamat untuk Anda semua yang sudah nonton toran di sini. Paten. Pasti ya? Pasti. Ini orang udah tahu orang kampung ini. Orang Kampung Arab. Iya. Oh kamera abang ini ya? Oke ya. Iya. Pokoknya semua yang ada di Kampung Arab, wallah ente nonton ya insya Allah ya. Bantu doa supaya orang bikin ini negeri baik-baik. Iya paten ya. Bang Ali ini polyglot bos ya kan? Saya bilang tadi kan, saya ketemu di beberapa daerah di Maluku hebat sampai bahasa SBT Pak, seram. Iya. Di Makassar, kalau Papua udah nggak perlu tanya kan. Itu kelebihan sehingga memang mengelola komunikasi piawai beliau ini. Iya, iya, Dan terima kasih udah turun gunung ini. Insya Allah Kembali mudah-mudahan lagi. Iya. mudah-mudahan baik ya. Mudah-mudahan Nah, baik. tapi kalau bicara kelebihan kekurangan, yang katanya sudah kelebihan itu demokrasi langsung itu udah agak berlebihan, udah bikin mahal, udah bikin perpecahan, Iya. harus kayaknya karena udah terlalu kelebihan, Iya. harus dikurangi, Harus ada efisiensi. harus dibatasi. Nah, itulah paling tidak kesepakatan elit-elit partai sekarang. Ya, Kenapa kan? bahasa lu jadi patah-patah? membatasi ini. Anda gimana sebagai orang yang ada di bukan di industri politik, orang yang mengamati politik hari-hari, Iya, orang Ikram yang ya hari-hari ya. Ikram hari-hari, Iya, bos. oke. Akademisi ya kan, Iya. penganyam di industri politik juga ya kan. Lu ngelihatnya gimana? Para elit-elit ini udah bersepakat paling tidak sampai hari ini. Iya. Bahwa itu sudah berlebihan. Kalau tadi bicara kelebihan, demokrasi kita udah kelebihan, harus kita batasi dengan Iya. pemilihan tidak langsung. Ya, memang ini kan pilihan yang sulit ya kita dapati di rezim presidensial. Karena Iya, salah iya, satu konsekuensi dari keran kebebasan reformasi itu dibuka, konsekuensinya kan adalah pemilihan presiden itu diserahkan kepada masyarakat. Kemudian turunannya semangat desentralisasi yang dapat limpahan juga termasuk sampai daerah. Jadi sesuatu yang jadi konsekuensi dari yang diperjuangkan berdarah-darah ya, perlu penuh keringat, penuh pengorbanan di 98 itu, sesuatu yang telah diberikan ke rakyat. Kemudian kita mau ngambil lagi, ini luar biasa sulitnya. Ya, apalagi alasannya adalah suara ente terlalu mahal, Bos. Jadi kita coba cari yang lebih efisien. Kan padahal pemilu ini kan bukan soal efisiensi tapi soal kedaulatan kan. Ini kan mengambil kedaulatan dari tangan rakyat, ini kan hal yang apalagi alasannya hanya soal efisiensi, Pak. Kalau kita lihat efisiensi pilkada ini kan range kalau nggak salah tapi kita verifikasi itu ya. Kemarin 28 sampai 35 triliun. Itu all in biaya penyelenggaraan pilkada ya. Kalau itu dianggap pemborosan atau kelebihan tadi. atau kelebihan, kalau dari segi budgeting pemerintah, Pilpres lebih mahal lagi. Kalau nggak salah 70-an triliun. Ya. Artinya apakah kita akan ke sana arahnya? Kalau arahnya ke sana saya pikir ini bukan degradasi demokrasi lagi. Tapi mungkin, mohon maaf ini agak keras, semacam pengkhianatan demokrasi ya. Karena sesuatu yang telah diberikan konsekuensi dari antitesa rezim Orde Baru ya, ini kemudian mau ditarik lagi, dan ini saya mensimulasikan akan agak sulit. Karena itu saya cukup senang melihat pernyataan Ketua DPP
Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang dibilang sebenarnya ini wacana, kan? Wacana walaupun sudah santer terdengar, Gimana ya wacana, kan? Bro? Udah duduk kok, udah ngeposting. Demokrat aja yang tadinya bersama Anda udah balik badan. Bersama Ngabalin. Jadi mulai ada simulasi bahwa pertama pure dikembalikan ke DPR atau ada pembatasan atau hybrid. Nah, tapi jangan sampai memang hal-hal seperti ini publik ingin itu diuji secara terbuka, dan syukurnya ya ada datanya ya, kalau nggak salah LSI kemarin hampir sudah publish publish data bahwa memang terjadi penolakan juga di publik, bahkan analisa LSI dirinya. Iya. Bahkan analisa social network analysis ini juga melihat tonnya negatif. Bukan cuma ton, stance-nya. Jadi publik tidak bersama para elit. Oh iya. Jadi kalau ini dipaksakan, ini pasti jadi narasi yang kehilangan legitimasi kalau saya. Ya, Bang Ngabalin gimana Bang? Soalnya LSI DNIJA nyambung dari Bang Ikram, surveinya bilang 66 sekian persen masyarakat tidak setuju dengan pemilu tidak langsung. Para elit dan partai politik itu sebetulnya adalah tanggung jawab publik terhadap pembinaan edukasi masyarakat. Sebetulnya kan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doli ya, dengan statementnya Ketua Umum, orang Jawa ya, ndilala itu, ndilala ya. Dari Manado ke bahasa Jawa sama-sama fasih, Bang. Ndilala itu pas Allah mentakdirkan Ketua Umum Golkar itu Bahlil Lahadalia, yang dari satu kampung ke kampung, dari satu periode ke periode, dari satu pilkada ke pilkada, hampir seluruh tanah Papua mengerti tentang bagaimana pilkada langsung itu, memilih kepala daerah secara langsung itu mengerti. Jadi baru ada dalam sejarah Golkar ada ketua umum seperti Pak Bahlil ini. Dengan rasa, pikiran dan hati itu kemudian diungkapkan. Maksudnya Erlangga nggak punya kapasitas itu? Iya, karena Erlangga itu belum lahir sudah jadi anak menteri. Oh iya. Masih dalam kan. Kalau ini kan anak sopir angkot, toh kondektur dan kalau bahasa Babang Pacul Korea nih, Korea. Korea melenting. Jadi rasa itu sebetulnya. Jadi kita punya tanggung jawab. Jadi begini, selain soal efisiensi, penghormatan terhadap demokrasi, kita mesti tahu juga sebetulnya bahwa Tuhan Allah itu luar biasa memilih para the founding father yang hebat-hebat. Anda bisa bayangkan loh bagaimana prosesnya waktu itu mereka membuat itu sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 80 tahun yang lalu. Yaitu kerakyatan dari asal kata rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan itu dia selalu ledekin abangnya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mereka bermusyawarah, mereka rapat. Kemudian mereka menentukan siapa yang memimpin. Orang apa itu? Dia yang memiliki kearifan. Dia yang memiliki kejujuran. Ya kan? Untuk memimpin ini orang banyak ini. Sebetulnya esensinya di situ. Soal demokrasi, iya. Hari ini kita mesti bicara tentang persoalan demokrasi. Hati-hati soal demokrasi ini. Demokrasi apa yang bisa kita temukan dengan gaya Trump dengan Venezuela? Dengan semua predikat sebagai polisi dunia. Atau cara apa? Cara Rusia yang kita sebut dengan sistem komunisnya, China, Vietnam. Sebentar lagi kita mau terbang ke China nih. Ke Vietnam. Jadi saya mau bilang bahwa mari orientasi kita untuk kepentingan masa depan Republik dengan baik. Sebagai partai besar, sebagai ketua umum yang luar biasa ya Pak Bahlil dalam pikiran dan gagasan. Dia menggunakan momentum itu di depan Presiden, kemudian mengusulkan. Dan Golkar bukan baru hanya mengusulkan ini. Kami kalau nggak salah itu 2 kali Munas, 2 kali sudah ada rekomendasi tentang kajian ini evaluasi pilkada, sistem pemilihan umum dan lain-lain. Jadi saya mau bilang bahwa ya itu perkaranya. Begitu reformasi datang, kami masih di UI, masih mahasiswa UI. Begitu reformasi, semua yang pernah dibikin baik oleh Orde Baru, oleh Pak Harto, itu semua jelek di mata kita waktu itu kan. Hari ini kita mulai berpikir kan,
Coba bayangkan kita mengusulkan untuk kembali kepada pemilihan tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Orientasinya apa? Orientasi soal masyarakat, faktor sosial dan lain-lain di lapangan. Bos, orang cerai suami istri, Pak. Suami mendukung A, istri dukung B. Cerai orang, Pak. Bukan karena selingkuh ya. Nggak ada. Ini the true story, true story. Ini karena kebetulan sekarang abang jadi ketua bidang luar negeri, jadi tidak ikut lagi keliling. Tapi kemarin-kemarin kan saya pegang itu pilkada. Oh pantesan abang kelilingnya keliling dunia. Pantesan. Tapi mesti kita bicarakan itu karena kita ada di luar negeri, di mana-mana kan kita melihat bagaimana peradaban orang. Kalau pemilihan langsung, Amerika dan semua tempat-tempat hebat-hebat di dunia itu, bukan lagi mereka datang ke TPS, dia main early vote. telepon. Itu tingkat kesadaran, pengetahuan, culture-nya sudah sangat tinggi. Intellectual knowledge, kesadaran mereka terhadap kewajiban dan macam-macam. Tapi abang seperti kata Ikram tadi nggak, ini adalah sebuah tindakan yang mengkhianati Nah, saya demokrasi, mencabut hak konstitusional. Abang Ali rakyat. sama Ikram, para elit dan partai politik punya tanggung jawab untuk mengedukasi publik. Bapak tahu nggak ya? Ikut-ikut Ikram edukasi juga. Ya, ini jangan anggap sepele loh. Iya. Jaime Manado. Bapak tahu nggak, Adinda ya? Ini abang harus cerita. Kalau dikumpulkan semua orang-orang pintar di Indonesia ini dari hasil penelitian, para profesor, para doktor hebat-hebat ini, kelas kita itu setingkat dengan tamatan SMP, kelas tamat SMA, SMP di Republik ini. Bagaimana masyarakat? Jadi kesadaran ini, itu sebabnya kenapa Golkar lewat BSN, BPG. Badan Saksi Partai Golkar, Badan Saksi ya. Nasional. Dipimpin Pak Sahmud Ngabalin. Iya, mengusulkan bahwa pilkada itu bukan saja hak tapi wajib. Coba itu. Iya. Ya, saya pernah baca. Bukan saja hak untuk memilih, tapi kewajiban memilih. Dengan kewajiban memilih itu maka semua orang bisa ikut. Memikirkan tentang daerahnya, gubernurnya, bupatinya, Ya, artinya presidennya. kalau udah ada kemajuan kayak gitu dengan dipilih oleh para wakil rakyat di DPRD, artinya kewajibannya rakyat jadi nggak Iya, bisa dong. iya, tapi Dicerabut dong kewajiban tadi atau ini kan selama ada ini 4 hak. tahapan ini. 4 tahap. Tahap yang pertama kita dulu zaman Orde Lama, pusat yang menentukan siapa gubernurnya, siapa dilantik langsung. Periode yang kedua itu apa? Bagaimana caranya itu? Ya, DPRD. DPRD kirim ke pusat. Iya. Presiden, pemerintah pusat dan Depdagri kemudian lantik 3 orang. Habis itu pemilihan langsung. Dan seterusnya kira-kira. Jadi ya kita baru 80 tahun. Orang sudah merdeka 250 tahun lalu. Jadi proses ini tidak apa-apa. Kayak kemarin pemilihan langsung ini kan sekitar 20 tahun ya. Karena setelah reformasi. Jadi it's okay. Orang-orang hebat itu adalah seperti sekarang. Terima kasih loh. Retorika show. Ini forum penting. Paten loh. Abang baru ini retorika paten ini. Kita kena umbang. Ya, capek juga. Ya, jadi 20 tahun itu setelah reformasi penting untuk dievaluasi. Kemarin dalam Munas kita, dalam Rapim juga semua Pak Bahlil itu ketua Golkar, ketua umum meminta kepada pimpinan-pimpinan Partai Golkar DPD 1 berpendapat kau. Apa baiknya? Saya sudah ngomong, saya sudah usulkan di depan Bapak Presiden. Soal bagaimana nanti kesepakatan itu. Bang, tapi Golkar nggak mau dianggap berseberangan dengan rakyat. Kan tadi selera rakyat dalam survei-survei. LSI DNIJ atau LSI DNIJ polling lah. Hampir di atas ada 60%, ada 80%. Terakhir saya ketemu Pak Jokowi bilang, ini 90% ini. 90%. Kirim salam. Kirim salam dong. Kata Pak Jokowi gini. Ya asal Pak Prabowo berani. Tapi ingat ya. Didit, masa depan hanya milik orang-orang yang berani. Itu paten itu. Masa depan. Hanya baru. Aduh. Masa depan hanya milik orang-orang berani. Dia bilang gitu ya. Ya, Golkar memilih jalan ini. Ini mengusulkan. Please. Golkar mengusulkan ini, Am. Oke. Ini Golkar mengusulkan. Kita berani enggak? Mari dong. Dari segala macam faktor beberapa variabel-variabel tadi itu. Golkar memilih
belum ada orang yang mengusulkan. Kami 1 tahun setengah deh abang Iya, ingat. HUT Golkar tahun lalu. Iya, itu Pak Bahlil sudah sempat juga ngomong. Golkar, kami sudah ada tim. Saya kebetulan dipimpin oleh Pak Idrus Marham, itu kami di kebijakan politik 2 ya sebagai ketua bidang luar negeri, tapi terus bicara juga dengan teman-teman lain. Nah, Golkar memilih ini. Masa depan Milik hanya milik orang-orang berani. Allahu Akbar. Joko Widodo. 2 artikel Jokowi. Gimana kan? Tapi ada quote dari Pablo Neruda yang menarik. Apa tuh? Kau bisa menebang semua pohon Iya. ya di taman, tapi kau tidak bisa menghentikan datangnya Musim musim semi. Iya. Ya. Kebunnya, bahasa gini. Apa jadi forum quotes? Bahasa gini, kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Perompak tuh baru. Ada perompaknya nih. Biar ada tokohnya kan. Kalau Kesultanan Buton dahulu itu kau boleh tenggelamkan kapal-kapal kami yang sedang melalui Bahtera. Tapi kau tidak akan bisa menghentikan keperkasaan kami di laut. Wah, indah betul. Kasih satu. Itu pulau-pulau. Iya. Kasih satu pandang punya ini. Enggak ada. Gue mau nanya dulu. Lanjut. Bang Ikram gimana melihatnya Bang? Apakah ini menjadi solusi yang pantas bagi Republik? Saya sih menduga ini kan gejolak ini datang semenjak ada isu koalisi permanen. Ya. Oke. Mungkin di sini titik Pak Presiden ya menguji gimana barisan ini saf-saf perjuangan rapat baris apa enggak. Apakah ujian ini betul-betul diwujudkan atau seperti ujian Tuhan ke Nabi Ibrahim ya kan untuk menyembeli, bisa aja enggak, cuman nguji aja ini. Saya berharap pada konteks itu. Tapi kalau ini diseriusi, saya pikir datangnya musim semi itu nggak ada yang bisa elakkan. Musim semi itu pasti penolakan, ya. Penolakan yang karena kita masih ingat dulu di akhir Pak SBY itu kan sempat ada isu untuk menggagas hal serupa. Tapi kan yang beredar bahkan bukan hanya di Oh iya, itu zaman periode Bang Ali DPR RI. Shame on you SBY Yes. Itu resonansinya sangat kuat. Dan saya mau kasih catatan gini. Memang betul demokrasi kita nggak sempurna, tapi demokrasi kita ini pernah berkali-kali mengalami modifikasi. Dulu dalam seleksi anggota DPR itu kan ada BAP, ya, ada proporsional semi terbuka, ya, harus nyampe kuota dulu. Bilangan pembagi pemilih. Bilangan pembaginya iya, ketemu dulu. Kalau ketemu, kalau enggak baru kembali ke pilihan partai nomor urut. Habis itu berubah menjadi benar-benar terbuka. Pertanyaannya sekarang, memang betul sekarang dihiasi dengan ada politik uang di sana. Tapi politik uang itu dosa siapa? Kan ini juga nggak bisa dilepas bahwa ada aktor-aktor kandidasi, termasuk partai politik dalam rekrutmen, ya, mahar politik di sana. Saya pikir sebenarnya yang perlu kita ramu adalah bagaimana dosis demokrasi ini kita tambahin. Nah, tadi contoh bagus soal pernikahan. Memang pernikahan ini kan kadang ada pasang surut, mungkin ada berantem, ada KDRT, tapi bukan berarti kita melarang pernikahan, stop aja pernikahan kita. Kan kayak gitu. Mungkin contoh dalam demokrasi, ketika dosis demokrasinya kurang pas, kita kasih tambahan dosis. Karena misalnya, sistem pemilihan proporsional, ini kan hanya 1 dari 24 rumpun pemilihan. Kedua, misalnya kita bisa coba sistem modifikasi, sistem distrik magnitude misalnya. Atau pemilihan selah, ya, atau ada pemilihan sehingga apa kredibilitas atau kekuatan institusi penyelenggaraan pemilu diperkuat dulu, termasuk junto rekrutmen di partai politik yang kalau kita mau jujur adalah sumber utama dari masalah ini. Bukan pemilihan langsung yang diberangus. Oh enggak, jadi salah satu tafsir utama dan ini selaras dengan putusan MK yang 135 itu Pemilu nasional, pemilu daerah. bahwa tafsir demokrasi yang kita anut dengan presidensial ini tafsirnya hanyalah satu kalau saya, yaitu pemilihan secara langsung. Sehingga ketika ada modifikasi di luar mekanisme ini sogiagianya kalau saya publik juga perlu diedukasi bahwa untuk memperkuat ini ada resepnya loh, ada dosis-dosisnya gitu. Ketimbang memang kita cabut itu di tangan rakyat, ya.
Kemudian dengan kita berharap ini akan oke-oke aja di tangan DPR. Sekarang kalau kita mau lihat, dulu pemilihan di tangan DPRD di zaman Orde Baru, Korea siapa kepala daerah yang melenting sampai di tingkat pusat? Pangdam. Oh iya. Dia bekas Pangdam ya kepala daerah Ya, ya kan? kan. Coba Bekas lihat. Dandim ya kan. Terlepas suka nggak suka dengan demokrasi ya, di era pemilu langsung, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pemilu langsung ini terbuka jalur anak tangga untuk eskalasi di tingkat nasional, termasuk Kakanda Prof Ngabalin, Pak Joko Widodo, ya kan, para menteri hari ini, termasuk Kanda Bahlil Lahadalia kan, karena sistemnya terbuka untuk diisi oleh siapapun. Termasuk idola beliau. Siapa? Yang tadi punya quote. Iya. Ingat, masa depan hanya milik orang yang berani. Baik Jokowi. Itu hasil produk pemilihan langsung loh. Nah, iya. Kalau nggak ada pemilihan langsung nggak ada. Sepakat. Iya. Iya kan? Ngabalin kerja jadi dulu juru bicara mata, telinga dan mulut presiden. Presiden siapa kau? Iya. Orang presiden yang kau bela itu dulu hasil pemilihan langsung. Iya. Bukan begitu Pak Ngabalin? Iya. Dan Oke. ada catatan, coba lihat pasca pemilihan pilkada ini kan terlihat ada friksi di kepala daerah. Friksi ini bisa kita maknai secara positif. Ya. Bahwa ada tarik-menarik kepentingan. Sehingga ada pecah antara bupati dan wakil bupati. Kemudian bupati akhirnya pindah partai atau berikutnya maju lewat independen. Artinya apa? Yang menjadi tuan dalam proses konstelasi ini adalah Ya. yang daulatnya adalah rakyat dan akan memaksa siapapun kepala daerah atau yang menduduki posisi jabatan itu ya tuan lu ya rakyat gitu. Bukan oligarki, bukan elit. Dan kalau kita mau jujur, memang sistem kepartaian kita kan belum seterbuka negara-negara demokrasi maju seperti Amerika ya. Di mana ketua umum itu hanya menjalankan manajemen partai. Untuk memutuskan caleg ada badan khusus, untuk memutuskan DPR ada menentukan presiden ada badan konvensi, sehingga betul-betul partai juga dalam konteks kayak begitu publik nyaman. Jadi saya cukup memilih partai saja karena pilihan partai ini sudah selera kami gitu ya, karena ada mekanisme yang dilihat ada pembagian fungsi kepartaian yang betul-betul menyerap aspirasi dari bawah, bukan didikte dari atas gitu. Oke. Anda. Apa ya, memang kalau kita runut ini cerita, kan tadi Bang Ali memulai dengan bagaimana kecermatan, kepiawaian, kearifan para The Founding Father menetapkan sila keempat itu. Coba baca itu rujukannya ke Undang-Undang Dasar 45 yang perubahan itu. Pasal 1, pasal 4, pasal 18 ayat 4. Tadi benar Ikram, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi Undang-Undang Dasar bilang dilaksanakan sepenuhnya, Pak. Oleh siapa? Ada itu di undang-undang, coba lihat itu. Pasal 1, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rujukannya tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu kenapa wacana ya pinjam istilah wakil ketua umum atau usulan yang disampaikan oleh ketua umum Pak Bahlil ini tadi kan Bang Ali bilang bahwa elit dan partai politik seperti Adinda Ikram, Bang Ali juga, kita punya tanggung jawab. Ini urusan berani atau tidak, itu aja. Kan orientasinya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Republik ini ke depan. Jadi kalau tadi kedaulatan itu di tangan rakyat, bagaimana dengan posisi Undang-Undang Dasar 1945? Nah. Pasal 1, pasal 18, ayat 4. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kalau soal Mahkamah Konstitusi Bang, kan tadi Ikram bilang putusan 135. Abang percaya nggak bahwa MK adalah satu-satunya the guardian of the constitutions? Percaya nggak? Gini, Penjaga utama konstitusi. MK itu keputusannya final and binding open legal policy. Hati-hati. Open legal policy. Dikembalikan ke Iya, mau langsung ataupun tidak langsung itu demokrasi, tidak melanggar demokrasi. Orang yang DPR yang memilih itu juga rakyat kan diserahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memilih siapa pimpinan daerah. Kenapa? Di mana salahnya? MK itu memutuskan itu dengan posisi open legal legal
policy. Merujuk kepada pasal 1, pasal 18, ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Betul, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena kedaulatan itulah kita memilih DPR. Dan dia memilih gubernurnya, dia mungkin memilih bupati, wali kota. MK itu open legal policy. Artinya ini langsung, ini tidak langsung. Dua-dua demokrasi. Sekarang mari kita bahas tentang manfaat dan mudaratnya. Apa manfaat Ya, dan mudaratnya? tadi poin-poin yang mudaratnya sudah disampaikan adalah amanah reformasi. Memang spesialis mudarat ya. Abang menyebutkan tentang 20 tahun kita sudah reformasi. Setelah berjalan dan terus dan menerus kita menghadapi perkara-perkara ini di lapangan kan. Nah, sekarang kepada orang seperti elit hebat dan pimpinan partai, waktu kita sudah selesai. Tadi Adinda singgung kenapa Bang Ali ke Rusia. Di Rusia itu adalah mengirim kader-kader muda Golkar untuk mereka punya kemampuan manajemen dan leadership. Besok lusa kalau dia jadi ketua umum partai, maka dia akan punya referensi yang kuat. Kalau ini semua sudah beres, tadi untuk menghalangi apa-apa yang disebutkan oleh Ikram terhadap orang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri, memperkaya orang lain dengan kebijakan tidak ditemukan. Jadi it's okay, kita terus diskusikan. Kita buat ini catatan-catatan penting. Tapi dari Golkar, apa yang disampaikan oleh ketua umum ini adalah satu keputusan ketua umum dan sudah dibicarakan dalam Rapim dan dalam Munas telah dibuatkan rekomendasi. Sebagai kader partai nggak bisa mundur saya. Saya harus terus menyuarakan ini agar masyarakat teredukasi, publik harus tahu, dan pasti diyakini Golkar akan mengundang opinion leaders untuk bahas dan bicarakan. Kenapa? Karena semua berangkat dari niat baik. Saya bilang sama ketua umum, Lil, pakai hati memimpin. Buatkan statement pakai hati. Kau akan diterima oleh rakyat dan publik tanah air. Begitu saya ngomong loh. Saya ngomong bicara langsung. Jadi itu pandangan saya. Saya atas nama Ali Mukhtar dan atas nama Ketua DPP Partai Golkar ya. Adinda tidak usah ragu. Siarkan. Ini pernyataan Ketua DPP Golkar. Final and binding nih. Final and binding. Open and legal policy. Ya, pasal 1, pasal 18, ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan betul di tangan rakyat. Kita yang tadi nggak setuju kok dengar Bang Ali ngomong terlalu yakin gini, kita jadi ikut yakin. Kenapa aku jadi yakin? Tadinya aku yakin sama Ikram, kenapa jadi abang ngomong jadi inilah yang Republik ini kehilangan bang. Orang nggak begitu yakin karena abang udah lama nggak ngomong. Jadi kita yakin nggak begini nggak yakin gua. Resonansinya. Yakin bos. Kok ada perasaanku? Ya karena gini, karena rakyat itu harus tahu. Rakyat itu harus tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR. Kontrolnya teman-teman juga di LSM, NGO dan lain-lain. Ruang publik, podcast dan lain. Jangan alergi kita dengan podcast. Podcast ini penting untuk harus terus menyuarakan. Cuma yang tidak boleh itu. Emang sekarang banyak yang alergi bang. Bukan, yang maksud saya itu gini. Udahlah, kalau kita berbeda pandangan dalam politik, bicara dengan baik. Nggak usah menghujat, mencaci maki. Masa sih tidak ada yang baik dilakukan oleh Presiden Prabowo sama wakilnya dan menteri-menteri. Semua orang kacau juga kan. Itu menurut saya juga jangan. Tidak arif kita. Kita tidak terlalu beradab. Kira-kira itu pandangan Bang Ali. Ya, Bang Ikram gimana Bang? Bang, ingat statement lama kita. Satu-satunya keistimewaan rakyat hari ini adalah hak untuk bisa memilih. Nah, gimana Bang Ikram? Silakan Bang. Iya kan udah 5 tahun kau yang berpesta ibaratnya gitu. Iya. Sekalinya waktunya aku pesta itu pun kau renggut kan ya. Hilang keistimewaan aku. Ini gue mau nanya ke Abang da Prof juga. Iya lupa lu. Gimana mekanisme yang lagi diupayakan ini? Bang Ikram jadi yakin kayaknya nih. Tidak membawa Indonesia ini berkubang lagi dengan corak sentralistik yang lama. Dan memastikan agenda-agenda daerah ini bisa berjalan dengan pola yang sentralistik seperti ini. Ini kan akan sentralistik ya. Karena kalau awalnya pasti kabupaten kota, bahkan yang sudah lebih maju, yang sudah final itu kan gubernur. Karena hampir mayoritas sudah bersepakat untuk semua tarik ke Pusat Jakarta ya. Kemudian sekarang 500 sekian kabupaten kota akan tarik ke Jakarta. Bagaimana Abang memastikan
Ya. Tarik ke Jakarta tuh tarik ke ketua umum maksudnya. Iya, ketua umum atau apapun. Hengki-pengki aja. ketua di meja atas meja ketua umum aja gitu. Ini ya? bagus, ini pertanyaan yang bagus. Kan hulunya ada hulu hilir. Cikal bakal, pangkalnya ini dari tadi kita bicara ini kan tentang sistem pemilu dan demokrasi. Kalau mau partai itu pemegang sahamnya seluruh rakyat Indonesia seperti anunya Golkar, ya suara rakyat, suara Golkar, suara, ya kan begitu. Maka semua keputusan ini kita pikirkan, Adinda. 2 kali Bang Ali menulis itu materi. Untuk apa? Harus transparan manajemennya, terbuka, ketahuan siapa yang bicara tentang sentralistik tadi. Supaya apa? Karena yang tahu tentang siapa yang harus memilih di lapangan itu adalah DPR harus berkomunikasi dengan masyarakat. Ruang publik itu harus dibuka. Nah, gimana? Sistem, bisa. Gimana sistemnya? Bisa, tidak ada yang Apa mekanisme? Apakah ada pemilihan primary misalnya kalau di Amerika ya? Bukan. Sebelum Gini. nanti dipilih oleh anggota DPRD, apakah pemilihan primary dulu gitu seperti di Amerika? Hari ini apa yang menjadi rahasia di Republik ini? Tidak ada. Orang debat mengenai gali sumur dengan 15 juta dan 150 juta aja bisa ribut terbuka, baut apa segala macam. Mana yang bisa tersembunyi coba? Kasih tahu sama saya. Bisa dipikirkan, bisa diatur. Dari mana mulai? Dari hati, please. From the bottom of my heart. Serius ini, serius. Pak, tidak usah cerita lain-lain. Oke ya. Adinda tahu di DPR Komisi 1 itu apa yang tidak bisa kami lakukan pada waktu itu? Belum ada KPK. Uang apa yang tidak bisa kita ambil? Berapa banyak orang beli alutsista itu harus melalui apa namanya itu? Agen-agen dan segala macam. Ini ketua broker. Ini ketua Pokja Pertahanan. Komisi 1 DPR. Komisi 1. Saya mengelola 36 triliun zaman itu. Abang nggak dapat bagian, Bang. Dan demi Allah tidak ada serupiah pun tertinggal. Persenan nggak dapat. Saya tidak kasih makan anak dan bini termasuk persenan. Apa yang tidak bisa saya lakukan di kantor staf presiden pada zaman COVID, Perpu nomor 1, semua anggaran masuk ke kantor staf presiden. Coba. Soal manusia, Bapak. Soal manusia. Dik, ini soal manusia. Karena sistem itu dibuat. Undang-undang ini bukan Alkitab, bukan. Ini untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Ketua umum mengusulkan tentang pemilihan itu tidak langsung, dibawa kepada Rapim, dibuatkan dalam Munas, rekomendasi dalam Munas. Kenapa tidak boleh? Makanya hanya orang-orang berani yang memiliki masa. Ini saya sudah catat tadi. Pak, itu Joko Widodo. Oke, Joko Widodo. Hasil harus pemilihan berani. Bang, itu Joko Widodo hasil pemilihan langsung. Iya. Dari wali kota. Iya. Mereka Adinda, ini saya cerita sedikit lagi. Boleh, Saya boleh. datang ke Tom State University itu bukan Di mana urusan tuh? apa? Di Rusia, Bang. Di Siberia. Di Siberia, Rusia. Iya. dingin kali nggak situ? Waduh, minta ampun. 13 derajat sampai 35 derajat. Minus. Minus ya, 37 dan macam-macam. Jadi saya mau bilang, apakah tidak ada orang pintar di sana? Bukan. Mereka berani meminta supaya datang. Coba kita cerita orang Asia. Dan saya cerita. Masa depan milik orang berani. Masa depan milik orang berani. Nah, Golkar sekarang memilih jalan itu. Dan kami semua, terus terang ya, sebagai ketua Golkar, saya sering juga memimpin rapat, saya selalu mengatakan, insya Allah perwira-perwira hebat dari Golkar akan terus untuk membicarakan ini dan meyakinkan masyarakat. Saya terima kasih retorika undang Abang Ali datang kemarin. Jadi agak yakin kan? Percaya dong, harus yakin. Karena Republik ini kita punya, bukan orang lain ini. Abang boleh ada di kiri kanan, tapi kan Adinda selalu kasih tahu perkembangan Republik. Satu-satunya di Siberia yang pakai sorban Bang Ali doang. Dan orang kedua Indonesia yang visiting profesor di sana. Satunya itu duta besar Rusia yang terdahulu. Tapi kalau Korea satu orang pertama. Busan. 35 tahun. Busan University. Kita taunya tuh of Busan itu ada drama Korea, Train to Busan. Iya. Dikejar zombie ini. Abangmu satu-satunya orang Indonesia yang besar di sana. Merinding aku Bang. Alhamdulillah. Lihat Abang. Karena doa kau kan mantap juga. Aku agak jarang beribadah sebenarnya, tapi aku tahu lah Tuhan tahu apa yang kau iya kan. Setahun umroh 3 kali, Bang. Oh iya. Dia hanya kirim-kirim foto doang. Kurma nggak ada. Air zam-zam nggak ada.
Gimana Kram? Udah cukup ya? Tapi Gimana? memang sulit kita membayangkan bahwa kebesaran sebuah negara kita gantungkan ke personal garansi Ya. seseorang. Ya. Oke. Karena orang hari ini Personal garansi seseorang itu maksudnya elit-elit. elit, termasuk Ketum-ketum tadi ini. kita berharap bahwa dia bisa menjaga integritas. Karena orang itu kan identitas itu kan asal katanya itu sebenarnya hanya bisa dipakai oleh orang mati aja. Karena hanya orang mati yang identitasnya tetap. Tapi kalau orang masih hidup, Karl muda, tua beda. Ya, pemikir tua, muda beda. Ada perubahan gitu loh. Sehingga memang paling penting adalah jangan gantungkan ke kebaikan personal tapi ke sistem. Karena itu gue teringat kata-kata Nurholis Majid. Ya. Ketika dia berhasil, Cak Nur berhasil juga menggawangi reformasi, dia merasa bahwa tugas saya sudah selesai karena sistem sudah mulai terjadi keterbukaan. Walaupun masih belum sempurna, ya. Tapi yang dia lupa memang selain sistem adalah aktor, ya. Jadi bayangin, sistem aja yang lagi sementara bertumbuh, ini bisa digembosi oleh aktor, apalagi sistem ini kita buang. Jadi personal ini Bang harus ada ikatan sistemnya. Sehingga ketika dia memimpin, pertanyaannya apakah pilihan anggota DPRD akan lebih baik dengan kehendak publik pada umumnya. Sedangkan kita tahu DPRD untuk dia dapat nomor urut nyalon aja, dia kan rekomendasi partai. Dan dia kalau berbeda haluan kita tahu dulu kawannya Bang Ali, Bang Fahri Hamzah, itu kan juga Iya. kerjain di partai. Atau nomor urut jadi nomor urut sepatu kan bawah bisa. kan. Gitu. Padahal ini orang paten punya kualitas ya kan aktivis. Tapi karena agak berseberangan dengan elit partai, pimpinan partai, kau dibawa aja kau. Karena itu atau gua pindah sepakat, kau ke dapil lain. Karena itu gue sepakat self interest itu orang pasti akan mengejar itu masing-masing ya. Tapi self interest akan jadi public interest ini, akan jadi kepentingan komunal ketika itu ada dibenturkan. Bukan diberangus ya, bukan dicerabut. Nggak apa-apa orang punya kepentingan personal memilih kandidat A dengan aneka motif. Motif pragmatis, motif transaksi kepentingan itu kan selama di ruang demokrasi itu kita biarkan aja. Karena kepentingan personal ini ketika dibenturkan dalam ruang demokrasi akan jadi kepentingan publik yang mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan legitimasi ketimbang ini hanya diambil oleh elit. Gitu. Menurut lu ini akan jadi, apalagi nih kita tahu prakondisi menuju nanti pilkada tidak langsung kan kanda bahlil juga. Jangan sampai di koalisi on off. Jadinya harus ada koalisi permanen. Ketika koalisi permanen produk-produknya ya langsung ya produk-produk kesepakatan. Salah satunya misalnya kalau udah sepakat partai-partai yang berkuasa, ya tinggal pilih aja nih. Kamu ambil yang daerah mana? Kamu ambil daerah mana? Itu akan jadi politik dagang sapi nggak menurut lo? Pasti, karena kita belajar di fakta Orde Baru ya. Kita punya sejarah di situ aja, kita nggak bisa lihat. Dan kalau kita mau pakai negara Amerika Latin ya, negaranya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Kalau kita mau pakai bahkan ya, yang parlementer, ya beberapa negara pemilihan di tingkat wali kota juga masih pemilihan gitu ya. Jadi saya pikir kita sudah terlalu jauh untuk menarik hak publik itu. Dan percaya aja, ini kan belum dibahas. Kalau udah dibahas, saya pikir ini gejolaknya pasti akan sangat besar. Nah, gitu. Gue pengen tanya, resiko untuk Golkar, resiko untuk PKB, resiko untuk PAN yang udah pasang badan begini, apa resiko apalagi politiknya buat partai? Tradisi generasi mereka ini, Gen Z, milenial, masih milenial gitu ya. Kita milenial banget. Nah, itu kan Prof Ngabalin juga milenial. hati dan pikirannya itu kan milenial. ada karakter cancel culture. Jadi kalau mereka mungkin ya, dan itu kan terjadi. Jadi kultur menolak sesuatu yang mereka menganggap tidak sesuai dengan kehendak publik, itu bisa aja konsekuensinya ke elektoral. Gitu. Dan kita lihat memang betul ada catatan politik uang ya. Tapi politik uang itu tidak selalu berkorelasi positif
dengan keterpilihan. Oke. Jadi maksud lo sebelum ke politik uang. Iya. Jadi artinya prediksi lo partai-partai akan mengganjar buruk partai-partai publik atau voters akan mengganjar buruk partai-partai yang mengusung ide kembalinya pemilihan di DPRD dan memberikan ganjaran yang baik atau political gain bagi partai-partai yang memilih bersama polling tadi, bersama suara rakyat. Iya, karena itu gue lihat kenapa mungkin suara, kan ada partai yang juga notabene di dalam koalisi pemerintahan tapi juga nggak selaras atau satu nada dengan narasi ini kan. Artinya kan mereka melihat ini bukan soal peta politik elit, tapi peta politik elektoral di bawah. Ini yang jadi pondasi kita ini. Kalau kita kehilangan ini, sedangkan pernah terjadi kegagalan, yang kasus itu Shame on You SBY dulu yang sempat jadi penolakan. Siapa yang akan menjamin bahwa hal serupa akan terjadi dengan isu ini? Sedangkan kalau kita lihat indikator makroekonomi, memang kalau di sekarang agak lebih bagus. Yang saya bilang ada inflasinya nggak terlalu. Tapi kan daya beli, daya perputaran uang kan juga publik merasa gitu. Jadi sumbunya ada, kemudian ada upaya yang kalau nggak dikemas, nggak diedukasi oleh Abang Prof bahwa betul-betul upaya ini adalah niat tulus dari elit partai, nggak tersampaikan itu, catatan itu ya pasti akan diganjar dengan. Ada pepatah kan mengatakan jalan menuju neraka seringkali diawali dengan niat untuk menuju kebaikan. Iya. The way to hell is eksplisit Bapak. Iya. Tapi kalau ke Kanda Prof niat baik pasti ya. Karena mungkin pengen stabilitas ya, biar ada. Cuma memang kehendak publik beda Bang. Saya lihat. Ya karena itu kenapa kita masuk bicara tentang soal hulu, orang bicara tentang sistem dan undang-undang politik. Kan turunannya itu semua. Ini karena pengalaman di parlemen ya, di parlemen sebagai kita ikut bahas. Dulu saya di Partai Bulan Bintang, yang memimpin ini almarhum Ferry Mursidan Baldan. Golkar. Iya, Golkar waktu itu. Jadi dari dulu saya sudah punya pandangan seperti begini. Saya sudah punya pandangan seperti ini. Karena apa? Kita ini guru yang hari-hari mengajar. Hari-hari mengajar luar biasa. Jadi mau sesulit apapun, tapi kalau kita menggunakan pilihan kata yang baik dan kemudian untuk bisa menyampaikan pesan ini kepada publik, ya, terhadap manfaat untuk kepentingan demokrasi ke depan, saya kira sah-sah saja. Karena sistem yang sedang kita bicarakan dan bagaimana revisi undang-undang politik turunannya adalah pilkada, agar bisa kita mendapatkan manfaat-manfaat yang baik di masa akan datang antara dua hal tadi. Jadi begitu juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian memutuskan tadi open legal policy itu, dan kemudian urusannya dua. Urusan demokrasi harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan, dan itu diwanti-wanti oleh Ketua Golkar, oleh Bahlil. Jangan sampai kita menabrak demokrasi. Mari kita diskusikan, mari kita kaji, mari kita bahas. Efisiensi iya, faktor-faktor lain tidak bisa kita pungkiri, dan itu terjadi. Bapak pernah dengar ada orang gali itu mayat keluar dari tanah yang sudah dimakamkan dan digali, keluarkan, pindah kuburannya, harus dipindahkan dan itu peristiwa bukan 1-2 kali. Lain daripada itu semua. Dari sinilah maka tanggung jawab kita untuk terus melihat bahwa sistem pemilihan umum dan undang-undang politik ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Partai Golkar adalah salah satu partai politik yang ikut menentukan arah dan haluan agar republik ini akan baik. Kita temukan sekarang dalam masa kepemimpinan Pak Bahlil ini. Ada jaminan nggak Bang bahwa ini akan berhenti di sini saja? Maksudnya gini, akan berhenti di pembatasan pemilihan kepala daerah. Apakah ini akan punya track lanjut sampai ujungnya? Jangan-jangan kembali lagi nih amandemen konstitusi. Ya. Kan kalau kita lihat, saya sedikit intip sedikit baca bukunya Kanda Bahlil. Ya. Ada satu manifestonya bahwa Golkar ke depan
juga mengusulkan adanya PPHN atau GBHN lah, pokok-pokok haluan negara. GBHN seperti zaman dulu kan konsekuensinya itu kan harus amandemen konstitusi. Nah, yang kita curigai Bang, wah jangan-jangan Penumpang gelap. pilkada tidak langsung ini adalah awalan saja. Ujung-ujungnya amandemen konstitusi, presiden kembali menjadi mandataris MPR dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dikembalikan ke pemilihan di MPR. Gimana? Semua orang yang berpikir tentang masa depan Republik ini kan dia tidak nikmati sepanjang Bapak lihat bagaimana kekaisaran Ottoman yang sekian ratus berabad-abad berkuasa. Oke? Kekaisaran Rusia, kekaisaran China dan lain-lain sebagainya. Selalu mereka berpikir tentang masa depan bangsa dan negaranya. Mau berapa lama Bahlin nanti berkuasa? Enggak lama tuh. Atau seperti kita ini mau kapan? Hitungan hari dan bulan ini. Belum tentu 365 hari kita selesai. Tapi kita harus meninggalkan legacy yang terbaik. Dalam pikiran kita, dalam kajian kami di Partai Golkar itu, kita harus mengkaji ulang. Bahwa pemilihan langsung ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita kepada kepentingan dan kemaslahatan politik bagi bangsa dan negara dan rakyat kita. Kan boleh itu usulan itu bukan? Sebagai partai politik. Kita tidak menggunakan cara-cara otoriter kemudian memaksakan siapa. Tidak. Please mari kita diskusi. Pakai akal, pikiran. Kita boleh berbeda. Lagi-lagi saya mau bilang tidak usah caci maki. Tidak usah bilang orang itu macam-macam itu nggak usah. Itu udah selesai. Zaman-zaman dulu itu. Zaman tidak beradab. Masa orang pintar begitu kali. Itu di zaman jahiliyah dulu. Jadi itu. Jadi makanya Tadi Abang Ali mulai dari hulu soal sistem. Jadi mungkin aja akan kembali pemilihan presiden dipilih oleh MPR, Bang. Apa saja yang menjadi kemaslahatan bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Kenapa tidak boleh? Siapa yang bisa menggugat itu 32 tahun Orde Baru dengan garis-garis besar haluan negara? Oke. Iya kan? Saya berkali-kali bilang. Republik ini bukan hanya diurus oleh presiden, wapres, dan para menteri. Bukan. Kita ini punya tanggung jawab loh terhadap masa depan Republik. Saya selalu bikin tagline itu. Indonesia selalu hebat. Yang ini disensor lah Bang. Ampun. Saya jadi teringat apa yang disampaikan Gus Ulil. Kalau kita sedang memimpin satu bangsa, kata Tip. Dia bilang begini, kalau pemimpin itu selalu mendengarkan apa kata rakyat, jadinya populis. Seharusnya pemimpin itu punya prinsip untuk mengubah arah bangsa dengan pikirannya. Sehingga dia menjadi pemimpin. Karena apa? Karena masa depan milik orang yang berani. Iya, saya setuju. Ada Joko Widodo. Ruang presiden pilihanku sepanjang masa. Ini ada tulisannya gitu. Karena begini, ruang kita ini selain berjumpa dengan manusia, alam ini kan ada isinya. Iya kan? Semesta ini kan mengarahkan semua pikiran dan hati. Kalau di sininya dulu beres baru kita berpikir tentang satu kebaikan untuk masa depan bangsa, rakyat dan kemaslahatan rakyat, kenapa tidak bisa? Bisa dong. Berapa banyak sih kita perlu uang? Emang kita mau bangun berapa banyak istana-istana rumah yang ditempati orang-orang hebat dan kaya itu sekarang tinggal apa? Hancur berantakan. Kenapa? Iya, karena nggak ada isi hidup dalam kehidupan ini. Itu perkaranya. Jangan ulangin lagi kata-kata itu. Aku lagi nih sensor. Iya. Kalau kata Jenderal Luhut, idola kita semua. Iya. Itulah. Nah, aku juga pernah kena sama beliau, Bang. Dan Bang Ali bilang, Bud, kalau kau kena sama Jenderal Luhut, itu artinya dia senang sama kau. Iya. Atau tidak disensor ya, dipotong. Saya sensor semua. itu senang bahasa aku tuh Bang. Iya, dia sudah senang. Dia tahu aku telepon Jokowi itu sekali aja diangkat. Kau 3 kali aku telepon. Ya ampun Bang, ampun. Lihat ya. Bagian-bagian bahaya sensor. Iya, aku bilang, Bang, aku pernah begitu kena sama Jenderal Luhut, aku langsung telepon dia. Bang, aku kena sama Jenderal Luhut, artinya dia sayang sama kau. Ya udahlah. Terlalu banyak sensor, kasihan editor nanti kan. Jadi saya mau, kalau Adinda harus kasih tahu sesuatu kalau mau ini mau bilang begini, Indonesia itu orang-orang pinter.
Melihat Indonesia itu setelah kita ada di luar. Dengan segala permohonan ampun dan maaf kepada pemirsa, penonton, utamanya kita sahabat-sahabat di Manado semua. Manado. Kasih dulu pesan Manado. Soal ini gimana Manado? Soal ini, jadi ngana mesti dengar baik-baik. Ini yang kita cerita ini, cerita betul-betul bukan cerita poles-poles. Ini tuh cerita kama orang mau makan ganam, bukan. Ini cerita benar ini cerita benar. Melihat Indonesia itu bukan di dalam, Pak. Di luar, Pak. Mereka kalau melihat orang Indonesia seperti kita bicara dan kemudian memberikan argumentasi, dia bilang, how come? Dia tanya, bagaimana bisa? Emang banyak orang Indonesia, saya ini level ketiga pintarnya, masih ada kedua dan ke-1. Saya bilang begitu. Kearifan kita, kepiawaian kita, wise, argumentasi kita. Menurut saya itu yang harus kita punya tugas mendidik itu. Kita mendidik dan mendidik. Jadi kita jangan mulai dari opini, jangan mulai dari prasangka, jangan. Prasangka buruk jangan. Kita mulai dari sesuatu yang bagus supaya nanti Tuhan tolong. NTT nanti Tuhan tolong. Toh singgah di Kupang sebelum masuk di timur-timur toh. Kalau datang di sana ama lewat Kupang. Ama sonde boleh langsung. Karena singgah dulu di Kupang toh baru masuk di Itulah NTT. Nanti Tuhan tolong. Oke. Itu pikiran apa? Ya sudahi saja. Oke, kita sudahi. Terima kasih. Profesor Ali Mokhtar Ngabalin. Saya terima kasih. Terima kasih bisa banyak. diundang di Retorika Show. Iya, saya terima kasih. Saya baru tahu kalau ada retorika show. I'm sorry. Karena apa? Abang yang mengajari kita semua ini berretorika. Dia datang ke tempat podcastku, dia cerita, dia lihat itu podcast. Awal kalimat nih, sebelum ini semua jadi ini. Dia datang. Lu sama siapa datang? Sama Ari. Ari. Itu Ari. Ini boleh dipotong. Oke. Ari itu di mana dia? Aduh ampun deh. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih ya.